Perubahan merupakan sunatullah terhadap alam semesta dan isinya. Manusia dengan kecerdasan yang diberikan Allah kepadanya selalu berusaha untuk membuat hidupnya lebih baik, lebih menyenangkan, dan lebih mudah dari sebelumnya. Saat ini, kita menghadapi revolusi industri 4.0, di mana kegiatan industri manufaktur terintegrasi melalui penggunaan teknologi warehouse dan big data secara masif. Keberagaman transformatif. Keberagaman transformatif adalah pemahaman agama secara kritis, kreatif, dan inovatif, sehingga dapat menciptakan solusi bagi tantangan kehidupan modern, dan berorientasi dalam mengembangkan komunikasi antar pihak untuk mewujudkan kebersamaan dan harmoni. Keberagaman transformatif merupakan antitesis dari model-model keberagaman berikut. Yang pertama, theosentris, keberagaman yang melihat segala sesuatu dari kacamata Tuhan, tanpa melihat proses kemanusiaan, seolah agama adalah obat universal yang disiapkan untuk segala penyakit tanpa melihat gejala penyakit yang ada. Yang kedua, doktrinisasi dan dogmatis. Keberagamaan berkembang dengan magnifikan proses berpikir kritis. Yang ketiga, tidak dialogis. Hanya menyampaikan satu perspektif sambil menyalahkan perspektif yang berbeda. Yang keempat, formalistik normatif. Hanya menitik beratkan pada aspek simbol, ritual, dan aturan normatif. Yang terakhir, ahistoris. Artinya, hanya menyampaikan agama sebagai produk jadi. Padahal agama disampaikan dan berkembang secara evolutif melalui proses sejarah yang panjang. Elemen-elemen peradaban dalam Islam. Pada masa Yunani, peradaban dihadirkan oleh sejumlah tokoh seperti Thales, Plato, Aristoteles, dan lainnya. Peradaban Islam sangat berkaitan erat dengan setiap periodisasi sejarah Islam sebagai langkah awal untuk mengetahui setiap wacana peradaban yang hadir atau tercipta pada setiap periode tersebut. Harun Ashoshan membagi 3 periodisasi sejarah Islam. Itu yang pertama ada periode klasik yang berlangsung pada 650 sampai 1250 Masehi. Masa ini bisa disebut sebagai awal dari masa keemasan Islam. Sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW, ketika ekspansi Islam telah berhasil menguasai semenanjung Arabia atau Arabian Peninsula. Yang kedua ada periode pertengahan, yaitu berlangsung pada 1250 sampai 1800 Masehi. Pada zaman ini tidak ada perkembangan yang berarti bagi peradaban Islam, kecuali hanya sedikit. Dan itu pun hanya bersifat memperluas kekuasaan Islam ke dalam beberapa wilayah, seperti di Mesir, India, Persia, Turki, dan lain-lain. Umumnya pada zaman ini adalah penaklukan Konstantinopel dari kerajaan Byzantium pada tahun 1453 Masehi oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, yaitu pada tahun 1451 sampai 1481 Masehi. Pada zaman ini, terdapat 3 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Harun Ashoshan membagi 3 periodisasi sejarah Islam, yaitu periode modern 1800 Masehi hingga sekarang. Pada masa ini bisa disebut juga sebagai masa kebangkitan dunia Islam. Sejumlah tokoh Islam melakukan pembaruan pemikiran Islam atau modernisasi dalam Islam untuk mengembalikan kejayaan Islam. Peradaban Islam pada masa Rasul ditandai dengan adanya pengaruh wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad terhadap budaya Arab Jahiliyah. Misi Rasulullah ketika itu berfokus pada menyeru kepada Tuhan yang satu, monoteisme. Kemudian pembentukan moral atau akhlak manusia, juga pada penghapuskan tradisi fanatisme golongan di kalangan elit Arab. Sebelum datangnya Islam, Arab diselimuti oleh kekuatan primordialisme yang mengakar kuat di dalam masyarakat Arab, khususnya pada kalangan elit Arab. Ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad merupakan rahmat bagi alam, mengajarkan kasih sayang, perdamaian, dan persatuan bagi seluruh umat manusia. Dakwah Islam diteruskan oleh para sahabat satu Khulafaur Rasyidin sepeninggal Rasulullah. Pada masa satu Khulafaur Rasyidin, penyebaran Islam mencapai luar Arabia, memasuki wilayah-wilayah Afrika, Syria, Persia, bahkan mencapai Bizantium satu Khulafaur Rasyidin, Romawi Timur, dan Hindia. Adalah 4 orang khalifah penerus Rasulullah setelah beliau wafat. 632 sampai 634 Masehi, Abu Bakar As-Siddiq. 634 sampai 644 Masehi, Umar bin Khattab. 644 sampai 605 Masehi, Utsman bin Affan. Dan 655 sampai 661 Masehi, Ali bin Abi Thalib. Saat itu, ekspansi ke negeri-negeri sangat jauh dari pusat kekuasaan merupakan keberhasilan yang dapat ditampilkan hingga kini. Dalam sejarah perkembangannya, Islam mampu membuktikan sikap terbukanya, sehingga proses asimilasi atau pembauran kebudayaan dapat berlangsung baik. Dalam memadukan peradaban Yunani, Romawi, dan Persia dengan peradaban Arab, yang dilandasi spirit Islam telah menghasilkan apa yang biasa kita sebut peradaban Saracen.
yakni suatu peradaban baru yang memiliki wajah dan nilai Islami yang belum pernah ada sebelumnya. Peradaban baru itu merupakan prestasi gemilang umat Islam pada masa lampau. Hal ini terwujud ketika umat Islam tampil sebagai pengemban warisan tersebut, di saat umat manusia di luar Islam mengabaikan warisan Yunani dan Romawi. Berbeda dengan peradaban lainnya, peradaban Islam saat itu tumbuh berkembang dan dapat tersebar dengan cepat dikarenakan peradaban Islam memiliki kekuatan spiritualitas atau kerohanian. Umat Islam kala itu bekerja keras untuk melahirkan peradaban baru dengan semangat spiritual tinggi untuk membangun reruntuhan peradaban lama. Karena itu, aspek spiritual memainkan peran pusat dalam mempertahankan eksistensi peradaban Islam. Peradaban dunia saat ini tidaklah harus diperdebatkan antara dunia Islam Timur dengan dunia non-Islam Barat. Pandangan stereotipikal tentang dunia Timur yang dilihat oleh orang-orang Barat dan dunia Barat oleh orang-orang Timur tidak dapat seluruhnya terhindarkan. Tetapi jika kita kembalikan bahwa Timur dan Barat adalah milik Tuhan, dan bahwa manusia Barat dan manusia Timur adalah manusia yang sama dan tunggal, tujuh ummah wahidah, maka seharusnya hal itu tidak terjadi. Kita seharusnya bersyukur dan mau melihat betapa arif dan besarnya jasa Khalifah Al-Ma'mun dalam membuka pintu kebebasan berpikir dan ilmu pengetahuan tetap diakui dalam sejarah umat manusia. Praktik-praktik keberagamaan dan implikasinya terhadap peradaban. Secara kultural, agama Islam yang lahir di luar hegemoni dua dinasti yang berkuasa, yakni Romawi dan Persia, menjadikan umat Islam memiliki sikap terbuka sehingga sikap mereka positif terhadap berbagai budaya bangsa-bangsa lain. Dengan demikian, peradaban Islam yang pertama kali menyatukan khazanah bersama secara internasional dan kosmopolit. Dalam membangun peradaban, umat Muslim seringkali mendapat hambatan dalam dirinya sendiri. Pertama, sikap anti-barat disebabkan pengalaman sejarah, baik yang lama maupun yang baru. Kedua, pertentangan yang terjadi antara kaum filsuf dan kaum tasawuf mengenai alat yang digunakan dalam rangka mencari hakikat kebenaran yang terus berlanjut hingga saat ini. Assalamualaikum. Yuk jadi bagian dari kebaikan dengan mendukung Musa Official Store. Jangan lupa di-follow ya, teman. Tuh ngalah, hampir saya jatuh. Susia berangkat toh. Hah? Waduh, tuang ngalai, aduh mamai, barang pecah semua. Astaga naga. Ya ampun. Ra, ayo bantuin Ra. Ayo kan Nusa. Nusa bantuin ya Kak. Bantu ya Kak. Nah, yang itu tuh Ra, satu lagi. Yang ini ya Kak. Hati-hati Ra. Iya ya. Terima kasih Ade. Alhamdulillah. Hebat sekali adik-adik ini. Iya Kak, sama-sama. Kita juga seneng kok bisa bantu. Semoga nggak apa-apa ya Kak. Puji Tuhan Ade, tidak ada yang pecah. Oh ya Dek, karena adik-adik sebantu kakak, ini tolong terima ya untuk jajan. Wah, kebetulan lagi panas Kak. Nggak usah Kak, lagi batuk. Gak boleh cacan. Jangan begitu. Adik-adik sebantu kakak kan? Kita ikhlas kok nolongin kakak. Jadi gak usah dikasih hadiah juga gak apa-apa kok Kak. Yang penting barangnya kakak aman semua. Puji Tuhan. Semoga Tuhan memberkati ya. Sekali lagi, terima kasih ya adik-adik. Iya Kak, Sama-sama Kakak. sama-sama. Hati-hati ya Kak.